Selama 45 menit ke depan, kita akan mendengarkan paparan tentang Shorts Up Lab Film Pendek Indonesia tahun 2026 yang merupakan kegiatan tahunan yang diadakan Minikino sejak tahun 2024. Saya Francisca Prihadi, saya Direktur Program Minikino dan salah satu dari inisiator dan pengempu utama kegiatan ini. Shorts Up dilahirkan melihat kebutuhan untuk memberi kesempatan menghubungkan talenta filmmaker Indonesia dengan jejaring yang lebih luas dan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, karena dari tahun ke tahun kita melihat ada inisiatif-inisiatif dukungan pembiayaan mungkin atau dukungan berupa pelatihan lainnya yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Namun karena Indonesia begitu luas dengan begitu banyak kemungkinan talenta, kita ingin sekali melihat wajah-wajah baru, melihat cerita-cerita baru, sehingga Shorts Up dari tahun pertama sampai pada tahun ini, dengan senang hati masih mengumumkan bahwa kami akan memprioritaskan pelatihan ini untuk kawan-kawan yang belum pernah menerima dana publik pembiayaan untuk film pendeknya. Dana publik artinya dari negara. Shorts Up sejak tahun pertama diadakan tahun 2024, awalnya didukung penuh oleh manajemen talenta nasional. Diawali dengan pertemuan tatap muka langsung, dan kemudian 5 bulan kemudian bertemu lagi di Minikino Film Week untuk showcase, pitching, bagaimana pengembangan skrip yang dilakukan. Pada tahun 2025, Yayasan Kinomedia Minikino tetap menyelenggarakan Shorts Up dengan bantuan Purin Film Fund dari Thailand dan kehadiran manajemen talenta nasional tepat 1 bulan sebelum Minikino Film Week diadakan. Sehingga beban biaya perjalanan yang memang dari semula sudah disiapkan perlu dibayar sendiri sebagian oleh pesertanya bisa ditanggung penuh pada waktu itu. Tahun 2026, tahun ini tahun yang cukup prihatin ya untuk banyak hal, bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia global. Terus terang Minikino pun sempat ragu, apakah kita bisa melakukannya? Bila dilihat dari logo, pengumuman, wallpaper yang saya gunakan, tidak ada kehadiran pemerintah, pembiayaan negara maupun swasta lainnya untuk kegiatan ini. Kenapa kita tetap melakukannya? Karena Shorts Up 2 tahun diadakan, telah terbukti berhasil mengenali dan mendukung talenta-talenta filmmaker Indonesia yang juga kemudian bukan hanya mendapat apresiasi di Indonesia, tapi juga mendapat dukungan internasional. Pada tahun pertama, kami senang sekali karena ada satu proyek yang langsung mendapatkan pembiayaan koproduksi dari Hong Kong. Satu lagi proyek juga jadi pada tahun ini dan mendapatkan kesempatan dukungan lagi pada tahap post-production-nya terafiliasi dengan sebuah institusi sekolah di Amerika. Pada tahun lalu, salah satu alumni Shorts Up 2024 juga terpilih mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proyeknya di Festival Cannes Short Film Corner Rendezvous Industri dalam program Focus Script. Proyek tersebut memang merupakan kolaborasi dengan Shorts Up dengan Minikino. Tapi kami membuat shortlist pilihan pendek untuk dipilih langsung oleh panitia di sana, dan dari 3 yang terpilih termasuk salah satu alumni Shorts Up 2025 tersebut terpilihlah satu proyek tersebut. Rekognisi internasional yang bergulir dan perhatian dan dukungan yang juga diberikan belum tentu semuanya berupa uang, menjadi semangat
Minikino untuk tetap melakukannya. Sehingga terima kasih buat teman-teman yang berpikir mau mempercayakan, mendaftarkan diri, skenarionya, ide cerita, karya yang ingin dibuat bersama-sama dimasukkan untuk seleksi Shorts Up. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan itu. Tujuan Shorts Up tadi sudah saya ceritakan. Kita ingin sekali mengenali, ingin sekali memberi kesempatan kepada talenta-talenta baru. Bila sudah pernah terlibat dalam proyek yang mendapatkan dana dukungan dari pemerintah, bagaimana? Karena tentu saja dana-dana seperti itu biasanya dapat melibatkan banyak sekali tenaga-tenaga kreatif yang baru. Tentu saja jawabannya boleh, asalkan bukan dia yang menjadi penerima utama dana bantuan tersebut. Metode Shorts Up, walaupun pendanaannya dan dukungannya bervariasi, tetap sama. Tujuannya adalah untuk pengembangan keterampilan dan dalam hal ini memang wajib sudah memiliki skrip. Kenapa tetap harus wajib ada bahasa Inggris? Skripnya berbahasa Inggris. Bila kalian menulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, silakan memasukkan skrip dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kami sadar betul bahwa banyak artikulasi, emosi, jiwa dari film tersebut kemungkinan sulit disampaikan dengan terjemahan yang mungkin kapasitasnya juga pas-pasan, karena kita bukan penutur asli bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, rasanya script doctor atau tenaga profesional lainnya yang nanti akan diundang oleh Minikino tentu memiliki kapasitas profesional untuk mengenali bagaimana jiwa ketulusan kalian dalam cerita tersebut, walau mungkin terjemahan dalam bahasa Inggrisnya patah-patah. Jadi kami akan menyarankan tetap saja dimasukkan dan good luck. Jadi metodenya tadi satu, untuk pengembangan keterampilan kita akan fokus pada skrip. Kemudian metode yang lain adalah mentoring dan pendampingan. Yang ini menjadi catatan khusus karena tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu yang kemudian memberikan kesempatan satu proyek ditemani oleh satu mentor selama bertahap pertemuan berkala bulanan dengan keterbatasan sumber daya tapi bukan keterbatasan kreasi, kreativitas, dan cinta untuk film pendek, kami mengubah metodenya, tetap ada mentoring dan pendampingan, namun sifatnya adalah script doctor. Jadi, pada tahun ini, kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi script doctor atau mentor utamanya. Karena kami akan menyeleksi dulu, kami itu maksudnya Minikino, tim seleksi dari Minikino, akan menyeleksi dulu skrip yang masuk dan kemudian akan dengan sungguh-sungguh mencarikan mentor yang sesuai dan semoga bisa mendukung, memberi masukan yang tepat dan bermanfaat untuk proyek ini. Itu mentoring dari segi cerita. Mentoring dari segi pitching. Pitching adalah seni tersendiri. Dan untuk hal ini, semoga teman-teman mempercayakannya kepada pelatihan dari Minikino. Saya sendiri juga akan langsung hadir dalam menemani mentoring dari sisi pitching ini. Pitching ini untuk apa? Sebetulnya lebih ke arah untuk mendorong ada kepercayaan diri terhadap diri sendiri, terhadap proyeknya, dan moga-moga terhadap timnya. Metode yang berikutnya adalah metode partisipasi di Minikino Film Week 12. Bulan September mendatang, tanggalnya sudah bisa dicatat, ada 11-18 September 2026. Di Minikino Film Week yang memiliki 3 bagian festival, yaitu Short Film Festival, menghadirkan official selected films dan program tamu dari berbagai festival di dunia, ada edukasi, dan ada short film market.
Di Short Film Market inilah Shorts Up akan mendapat panggungnya dan proyek terpilih yang kami harapkan ada 4 proyek terpilih dapat dipresentasikan di Short Film Market Mini Kino Film Week tersebut. Selanjutnya sasaran peserta. Di awal sudah sempat saya sebutkan 21 tahun atau 18 tahun, saya harus cek. Rasanya 21 tahun ke atas. Nanti dicek lagi ya di minikino.org/shortsup. Tapi yang pasti, yang paling utama adalah sasaran bahwa peserta yang tahun ini cukup istimewa bahwa bila filmmaker hadir dalam porsi utama sebagai penulis saja dan belum memilih atau memiliki produser, tapi sudah punya portfolio, pernah menulis atau menyutradarai atau menulis saja juga tidak apa, film pendek yang telah diproduksi, dengan kapasitas portfolio tersebut, dia boleh mendaftarkan diri sebagai satu orang saja, yaitu penulis. Tentu saja ideal bahwa proyek datang dengan produser dan penulis. Tapi khusus tahun ini kami membuka peluang tersebut. Harapannya adalah ketemu jodoh di perjalanan. Mungkin tidak langsung di Mini Kino Film Week, tapi di orang-orang yang ditemui, dari temannya, teman yang ditemui, akhirnya bisa menemukan jodoh timnya. Dari pengalaman kami mengempu Shorts Up dan menginisiasi Shorts Up, banyak dinamika kelompok yang memungkinkan mereka mengenali ternyata mereka tetap bisa bekerja sama sampai akhir filmnya selesai, tetap berteman dan tetap punya bahkan rumah produksi yang solid, atau harus mengucapkan perpisahan karena ternyata mengenali bahwa ini tidak berjalan dengan baik kolaborasinya. Dan tentu saja, Shorts Up memungkinkan hal itu terjadi. Selanjutnya adalah struktur. Ketika proyek-proyek dipanggil sampai nanti tanggal 30 Juni, jamnya jam 12 siang WITA ya, waktu Bali. Kemudian akan ada seleksi, termasuk shortlist, beberapa akan dipanggil lagi untuk wawancara, dan kemudian akan ada pengumuman publik tanggal 22 Juli. Selanjutnya, di akhir Juli atau minggu pertama Agustus, akan ada online mentoring yang akan mengupas skrip kalian. Di akhir bulan Agustus, akan ada booster pertama supaya tetap sehat, tapi nanti dosisnya adalah tentang pitching. Selanjutnya, September akan ada showcase, kalian akan pitching proyek terpilihnya di Mini Kino Film Week 12. Pada momen Mini Kino Film Week yang sama, juga akan ada booster kedua. Booster kedua adalah pertemuan langsung tatap muka dengan mentor dan tidak tertutup kemungkinan profesional industri di bidang lain, dan Mini Kino akan selalu mengupayakan adanya pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang di jejaring kerja industri film pendek dan memiliki minat untuk memproduksi film pendek atau menjadi bagian dari tim proyek kalian. Selanjutnya, tadi saya sempat sebutkan bahwa mentor akan dipilih kali ini setelah proyek terpilih. Tapi izinkan saya dengan bangga dan dengan senang hati dan dengan ucapan rasa banyak terima kasih terhadap nama-nama ini yang telah terlibat baik menjadi mentor terdahulu maupun menjadi guest consultant Shorts Up 2024-2025. Ada Putri Sarah Amelia, Kosi Rizal, Putu Kusuma Wijaya, Ursula Tumiwa, Markus Manchong Fu dari Vietnam, dan guest konsultan dari berbagai penjuru dunia. Mary Stephen dari Prancis, Kanada, Hong Kong, Eric Sang dari Hong Kong, Perfix dari Norwegia, Yuka-Pekka Lakso dari Finlandia, Shoko Takegasa dari Jepang, dan Beng Rahadian dari Indonesia. Siapa ya yang akan menemani Shorts Up 2026? Tergantung proyek kalian. Selanjutnya, saya akan sharing tentang kriteria penilaian proyek.
Sebentar ya, saya lihat dulu catatannya. Kriteria penilaian proyek tentu saja dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Orisinalitas ide dan kekuatan cerita untuk mewujudkannya dalam film pendek. Potensi pengembangan proyek. Dalam arti, kami akan mencoba melihat kapasitas yang sudah ada dari portfolio kalian sebelumnya dan bagaimana kecocokannya dengan ide cerita yang sekarang dibawa. Apakah ada gap yang jurang yang terlalu besar, ataukah memang ini merupakan suatu transisi dan perkembangan yang kelihatan wajar? Tentu saja hal ini akan kami pertimbangkan juga. Bicara tentang kualitas dan potensi karya sebelumnya, kita selalu mempertimbangkan karya-karya juga bahkan dari karya pelajar. Jadi dari tahun pertama maupun tahun kedua, ada beberapa proyek yang sebetulnya bahkan dibawa menjadi proyek final project dari kelompok produksi. Tentu saja kami juga mendukung hal-hal tersebut bila mana terjadi. Dan kembali lagi tadi ke informasi bahwa kita ingin mencari talenta baru yang belum pernah menerima dana publik sebelumnya, berharap semoga suatu hari bisa dapat. Faktor lain yang menjadi pertimbangan kami adalah kesiapan penulis dan produser. Dan produsernya boleh dalam kurung, karena khusus kali ini kami ingin mencoba untuk menggali potensi penulis dan berharap ada matchmaking atau jodoh yang bisa ditemui sepanjang jalan. Hal yang lain adalah tentu saja relevansi dan dampak cerita. Indonesia, filmmaker Indonesia, film pendek dari Indonesia, dan Asia Tenggara selalu menjadi perhatian dunia, terutama belakangan ini. Terutama lagi dari Indonesia, karena mengingat populasi kita yang begitu besar, begitu banyak ide cerita, begitu banyak calon penonton, begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak. Tapi kok yang dapat dia lagi, jangan ya. Kita pingin sekali membuka hal itu dan terima kasih kalian sudah mau mencobanya. Relevansi dan dampak cerita inilah yang harapannya kami harap dari Shorts Up bisa menjadi jejak langkah karir yang baik, pengembangan potensi diri untuk ada di dunia produksi film. Dan film pendek merupakan suatu medium yang unik yang menjadi kesempatan kita di Shorts Up. Itu kriteria penilaian proyek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Shorts Up dibiayai. Tadi sudah saya ceritakan bahwa kali ini tidak seberuntung tahun pertama ataupun tahun kedua. Bagaimana kami, Yayasan Kino Media, berusaha untuk putar otak bisa tetap mengadakan program ini tanpa mengurangi kualitas pelatihan maupun kualitas labnya, tapi juga harus realistis. Akhirnya kami sebetulnya sampai pada keputusan berat sekali sungguh ketika kami harus membuat keputusan untuk mengumumkan bahwa kami harus menerapkan ada kontribusi wajib yang sifatnya fix, harga mati, untuk 6 juta rupiah untuk kelompok produksi ataupun penulis individual yang nantinya terpilih. Sesungguhnya kami sedih karena ini artinya mungkin menutup pintu kesempatan buat orang-orang yang tidak bisa di awal bilang saya punya uang 6 juta rupiah kalau terpilih. Tapi apa daya ini harus kami tempuh karena kami ingin sekali bukan hanya kesempatan pelatihan online, tapi menjamin bahwa ada minimum satu dari kelompok produksi tersebut yang tetap bisa akan hadir di Bali saat Mini Kino Film Week 12 nanti, mempresentasikan idenya dan bertemu dengan jejaring lebih luas lagi. Tentu ada pertanyaan, kalau sudah tinggal di Bali, tetap harus juga bayar. Jawabannya adalah itu tadi, dengan sedih dan berat hati kita bilang, dan keras hati kita harus bilang iya. Karena kita juga mempertimbangkan
Fix biaya ini sebetulnya akan menjadi cross subsidi. Ini menjamin tiket pulang pergi untuk bisa datang ke Denpasar dan pulang lagi, serta penginapan beberapa malam ya, 5 malam. Semoga kita ada rezeki bisa menambah lagi sehingga kalian bisa hadir penuh 8 malam. Tapi untuk sementara ini, sementara kami juga tetap mencari sponsor, pendukung untuk Shorts Up, kami harus bilang itu akan menjamin penginapan kalian selama 5 malam. Kalau dipikirkan, semoga saja ada juga filmmaker yang asalnya dari lebih jauh dari Jakarta, ada dari Sumatera moga-moga. Hei, siapa tahu dari Maumere. Hei, siapa tahu dari Papua, siapa tahu dari Sulawesi Utara. Ngeri kalau melihat atau membayangkan harga tiketnya. Semoga 6 juta dari nanti yang terpilih ditambah dengan dana dari memang Yayasan Kinominia yang kami siapkan untuk program ini. Semoga bisa membiayainya. Sehingga kesetaraan atau inklusif ini tetap bisa terjadi. Selanjutnya, setelah pembiayaan, tanya jawab. Sekarang sudah 2024, bagus masih ada sekitar 15 menit lagi untuk bisa sesi tanya jawab. Silakan, saya tadi tidak melihat chat box, mungkin Kak Edo bisa membantu. Apakah ada yang bertanya? Oh, Eh, Edo, bi- bisa langsung open mic-nya dan tanya ya. bisa? Heeh, Mau menunjukkan wajah juga boleh, tapi nanti ya, direkam ya kalau nunjukin wajah. silakan teman-teman. Tadi Edo sudah menaruh di chatbox, terima kasih. Tadi saya sudah agak bingung, 18 atau 21 ya gitu, 21 ternyata. 21 sampai 40 tahun. Ini juga sebetulnya, oh 21 sampai 40 tahun. Emang ada tulisan 40 tahunnya ya, Do ya? Ya, itu yang di Oh iya, oh iya. itu yang di website. Oh iya Hmm. betul. Oh iya betul. Moga-moga nanti bisa dilepas, nggak ada age limit ya. Untuk beberapa program kami juga tidak ada age limit sih untuk beberapa program. Yang ini masih ada batasan usia maksimum, tapi ada batasan usia minimum juga 21. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan loh. Sembari menunggu pertanyaan bila ada, saya juga akan mengingatkan waktu-waktu atau tanggal-tanggal pentingnya, kembali mengingatkan bahwa maksimum proposal kalian diterima hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 12 siang. Sekadar tips saja, bila memang sudah siap lebih awal, dikirimkan saja. Karena tim seleksi selalu sudah mulai bekerja bahkan ketika formulirnya tiba. Sehingga bila ada kandidat yang memang kuat, tentu saja kita akan melakukan tahap wawancara juga lebih awal. Silakan yang mau tanya bisa langsung open mic dan bertanya. Ya, Atau kalau malu sama suaranya boleh pakai teks boleh di pakai. chat box. Boleh pakai chatbox. Ada beberapa pertanyaan lain juga yang kami tampung dari media sosial atau dari email. Ada pertanyaan tentang tadi ya, kalau dari Bali gimana gitu. Udah dijelasin ya tadi ya. Yuk kita sama-sama nih pembiayaannya kolektif. Syukur-syukur kalau ada rezeki ya dari agen pemerintah yang mungkin akhirnya berhasil mereview kembali proposal kami dan bilang iya didukung. Kami akan fair dan tentu saja akan memberikan kemungkinan yang terbaik ya. Tapi pahitnya dulu lah ya kata orang-orang sih gitu. Pahitnya adalah itu kalau terpilih ya ikut kontribusi ya 6 juta rupiah. Pertanyaan lain adalah tentang RAB. Ada yang saya ingat bertanya tentang RAB, apakah RAB ini adalah sesuatu yang
rencana anggaran biaya ini sesuatu yang perlu disubmit. Seingat saya itu adalah opsional, terutama karena ini memang baru sampai skrip ya. Walaupun tentu saja kalau sudah punya produser mungkin, lalu sudah tentu saja ada pengalaman ya pembiayaan sebelumnya, sudah bisa memperkirakan atau estimasi. Dalam hal ini, kalau tahun-tahun lalu, kalau kalian lihat ke websitenya Minikino, minikino.org/shortsup, ini saya taruh di chat box. Di sana memang kami tahun pertama, tahun kedua wajib sudah punya produser, sehingga kemudian produser melakukan latihan memperkirakan biaya. Dan tentu saja ketika ada kesempatan untuk pitching, bila hadir juga bersama dengan produser, selalu ada manfaatnya bila sudah memiliki perakiraan biaya. Dan juga walaupun perkiraan biayanya meleset, itu sebetulnya RAB itu bisa membuktikan bagaimana level profesionalitas kalian juga gitu. Jadi kalau siap boleh dikirim, kalau belum juga tidak apa-apa. Eh, Dilihat saja ke semua kebutuhannya ada di formulirnya. Lalalala. Oke, ada pertanyaan dari Uhti. Hai Uhti. Uhti tanya terkait relevansi dan dampak, apa naskahnya harus ada unsur budayanya? Jawabannya tidak. Dan penilaian terkait gap antara portfolio dan naskah yang diajukan, apa boleh diceritakan dengan lebih detail? Terima kasih. Wah, pertanyaannya seru sekali, Uhti. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama udah ya. Naskah harus ada unsur budayanya. Tidak. Tentu saja film pendek dari pilihan mediumnya sendiri saja film pendek sudah budaya tersendiri, budaya film pendek. Penilaian terkait gap antara portfolio dan naskah. Contohnya begini. em, Portfolio film pendeknya baru pernah buat, mungkin belum pernah misalnya ya belum pernah outdoor nih, semuanya indoor. Kekuatannya di kelihatannya nih potensinya ada di sebetulnya dialog gitu ya. Kemudian dan terlihat biaya produksinya juga terlihat gitu kan. Kualitas produksinya juga terlihat. Itu portfolionya yang sebelumnya. Ada potensi? Ada, karena sebetulnya ceritanya mungkin menarik gitu. Tapi kemudian naskah yang diajukan misalnya sci-fi, kemudian mengambil setting banyak sekali setting studio dan juga setting outdoor, night shot. Wah, pada apa malam hari atau kemudian penampakan alien. Wah, gara-gara abis nonton film Spielberg yang baru. Oke, jadi nggak cocok kan gitu. Jadi kayak punya nggak ya kapasitasnya gitu. Nah, itu contohnya agak ekstrim ya Ukti, tapi semoga dapet ininya, idenya. Oh, kemudian tradisional Indonesia. Iya betul, bukan. Jawabannya, bukan. Jawabannya tidak. Hai Fajrian, silahkan bisa unmute. Halo Bu Francisca, Halo. terima kasih atas kesempatannya. Mungkin aku mau nanya terkait ini ya, karena yang aku tangkap tadi ada beberapa poin di mana mini kino short up tahun ketiga ini tuh lebih fokus untuk penulis ya Mbak ya, yang Ya, mungkin membuka kesempatan untuk penulis yang belum memiliki produser. betul. Nah mungkin aku pengen tanya juga di sini untuk tim yang berupa penulis dan juga sudah punya produser. Tadi kita udah sempat dipaparkan juga beberapa pelatihan yang mungkin aku lihat lebih fokus ke penulisnya. Kalau untuk co-produsernya tadi sempat di-spill juga kan tentang bagaimana mengestimasi biaya produksi dan lain-lain. Nah, selain itu, kira-kira ada bentuk pelatihan lain nggak ya yang bisa di-share sekarang? Itu yang Oke. pertama. Terus kedua, tadi sempat bahas juga tentang matchmaking. Tapi kan mungkin fokusnya tuh untuk penulis yang belum memiliki produser. Ini mungkin pertanyaan yang cukup berhayal lah ya gitu. Ada kemungkinan nggak sih karena memang fokusnya adalah penyerahan naskah, ada potensi nggak sih nanti let's say timnya dirombak misalnya tukeran penulis atau tukeran produser karena let's say punya kapabilitas yang lebih cocok kalau mereka quote unquote chemistry-nya mirip atau mungkin lebih punya pengalaman di naskah yang seperti itu, ada kemungkinan seperti itu nggak ya selama Share Ups 2026? Mungkin Oke. itu dulu Mbak. Makasih. Terima kasih ya Fajrian, nih pertanyaan seru banget. Jadi terima kasih. Pertanyaan pertama.
Betul sekali, bobotnya ini kelihatan metodenya itu banyak dikuatkan, dimatangkan di penulis ya. Tapi ada keuntungan untuk penulis yang sudah ada produsernya. Karena kemudian eh, produsernya juga jadinya bisa membantu mengiringi dan kemudian melihat apa sih yang perlu ditajamkan nih dari penulisan ini dan melihat bagaimana sisi dari produserialnya apa ya yang dia bisa kawal. Atau mungkin bukan kawal, tapi kemudian malah, oh dikembangkan saja. Berarti memang ini produksi yang mungkin memang harus lebih besar. Atau oh ternyata setelah mentoring ini bisa disederhanakan dan tidak mengurangi kualitas dan esensi ceritanya dan tidak mengurangi kemungkinan potensi si filmmaker ini mencuat gitu. Jadi eh, ideal sekali memang kalau sudah punya produser. Nah, kenapa kami terinspirasi kemudian untuk menciptakan situasi boleh tanpa produser? Karena kita melihat juga banyak yang cerai di tengah jalan. Pisah maksudnya karena kemudian memang tidak nyambung karena prosesnya ini memang ternyata memang ada juga yang gara-gara mau ikut Cheers Up, ayo yuk jadi produserku. Hah, tapi kamu siapa? Aku baru kenal kamu gitu kayak oh iya tahu sih teman main tapi belum pernah kerja bareng-bareng banget gitu. Jadi sedikit dipaksakan ya perjodohan di awal sehingga akhirnya cerai juga gitu. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti bagus ya jalannya, kelihatan dan untung taunya waktu pas pelatihan. Kalau udah tahu pas produksi kan, bubar jalan tuh gitu. Jadi oleh karena terinspirasi dari situasi seperti itu, maka kami ingin memberi kesempatan yuk karena ini adalah labnya di penulisan kuatnya, tidak apa-apa tanpa produser. Nah, kalau yang sudah ada produser pun sebetulnya ketika ada di Mini Kino Film Week tetap merupakan kesempatan yang baik juga saat pitching atau maupun saat berkegiatan selama seminggu penuh itu untuk mencari produser, co-producer yang lain gitu. Nah, lanjut lagi, ada nggak ya kemungkinan ternyata dirombak Shorts Up tidak akan mencoba untuk membubarkan atau matchmaking sendiri. Biasanya chemistry rasa tertarik terhadap project tertentu gitu itu biasanya hadir natural dan dari pengalaman Church Up yang tahun-tahun terdahulu juga ada yang memang awalnya tentu saja jadi berteman ya karena ketika ada interaksi ada diskusi lalu kemudian merasa kok cocok pulang ke kota masing-masing sudah lebih dari 1 tahun bahkan dari shortstopnya sudah selesai labnya ternyata malah menemukan bahwa hey mereka bisa produksi bersama entah melanjutkan proyek yang waktu itu dikembangkan di shortstop atau bahkan bikin proyek baru yang sendiri. Nah itu kan suatu outcome ya itu seneng banget. Jadi moga-moga menjawab pertanyaan dari kamu tadi ya. Ini ada beberapa di chat box. Boleh-boleh yang mana dulu ya Kaido? Dari yang pertama aja sesuai urutan. Yang mana nih? Arham, terlambat Hmm. masuk apa-apa. Sempat dengar tentang penerima dari program pemerintah tidak bisa ikut, bisa tolong di... Oh oke, jadi gini, kan kita pinginnya cari talenta baru nih, talenta baru untuk di film pendek. Jadi kita memprioritaskan untuk para pendaftar yang memang belum pernah menerima dana publik dari negara. Misalnya, entah produser atau penulisnya ternyata pernah menerima eh, contoh ya pernah menerima dana Indonesiana untuk produksi film atau pernah menerima dana IS gitu kan dana publik itu artinya uang publik uang kita uang masyarakat uang pajak uang kebudayaan yang dikoleksi entah dari mana deh pokoknya dari pemerintah itu yang kita pingin bukan prioritas kita jadi tentu saja boleh coba submit dan kami tetap mengharapkan juga ada kejujuran gitu karena apa sebetulnya ya tentu saja kami akan berusaha mengerjakan PR kami untuk memeriksa tapi karena tujuan shortstop ini adalah justru untuk menemukan dan meningkatkan kapasitas orang-orang yang belum pernah menerima. Belum pernah menerima ini maksudnya Araham belum pernah bukan dia nih yang tanda tangannya gitu. Jadi mungkin aja kan ya aku pernah Kak jadi editor di program layar anak ini Indonesia boleh nggak? Boleh kan yang terima uang bukan kamu gitu. Yang terima uang kan nggak tahu produsernya gitu. Jadi diajak untuk itu. Itu nggak apa-apa. Semoga menjawab. Lalu kemudian berikutnya ya untuk Tara Dwi Sapira perihal film yang nantinya akan dibawa dalam lomba ini. Lomba ya. Ya ada sih unsur kompetisinya ya untuk bisa em, terpilih ya.
kayak lomba, bener sih, bener. Apakah naskah dan film yang nantinya dibuat jika terpilih wajib dalam bahasa Inggris? Oke, jawabannya adalah untuk kompetisi dapat slot satu dari 4 kelompok yang bakal dilatih bersama-sama dalam lab film pendek ini, naskahnya harus ada yang dibuat dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena akan ada kemungkinan mentor juga internasional yang memang dia hanya berbahasa Inggris. Dan karena Mini Kino Film Week, walaupun di rumah sendiri nih, di Bali, di Indonesia, kita semua bisa bahasa Indonesia, tapi tamu-tamunya dan juga para profesional juga banyak yang datang berbahasa Inggris. Tentu saja kita pingin jualan dong talenta-talenta yang keren-keren ini, jadi harus pakai bahasa Inggris naskahnya. Filmnya nanti dibuatnya pakai bahasa apa? Ya terserah, mau pakai bahasa Madura juga boleh, Kak, gitu. Maksudnya kan ini kan pengembangannya ya gitu, supaya bisa nanti dapat masukan dalam bahasa Inggris kalau dari nanti mentor internasional. Semoga menjawab ya. Lalalala, terima kasih jawaban. Oke, Hisham. Hai Hisham. Jika cerita yang dipropos baru masih sampai sinopsis, bolehkah didaftarkan? Jawabannya tidak, tapi kamu punya 13 hari untuk membuat skrip lagi, membuat skrip draft pertama. Benar, skrip draft. Atau ikut begadang aja itu dalam 34 jam jadi itu filmnya. Isyam udah tahu begadang belum? Ini sih promo dalam promo. Ya silahkan Kak Edo kalau mau kasih ininya apa website linknya gitu. Hisham gunakan waktu 10 hari aja ditulis draft pertama, siapa tahu jadi. Minimum kalau nggak sempat submit, minimum kau punya draft pertama. Keren kan dalam 10 hari draft pertama. Lanjut lagi ya, 13. Oh, seru banget namanya 13. Mau bertanya, aku sudah terlanjur submit terlebih dahulu dan belum ada skrip dalam bahasa Inggris. Apakah bisa direvisi? Kamu submit ulang aja ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan ambil dari yang tanggal terbarumu. Misalnya dia nama apa namanya nama submitternya sama gitu. Kamu juga bisa tulis ke shortsup@minikino.org untuk memberitahu bahwa Kak, aku melampirkan @minikino.org. Bener kan ya alamat emailnya itu ya Do ya? Nanti dicek di website dan aku rasa lebih baik submit ulang. Iya, submit ulang. Tapi nanti kamu juga email, Kak, aku udah submit ulang ya, tolong menggunakan yang terbaru gitu. Tapi jangan jangan submitnya pakai email ya, tetap harus masuk ke sistem eh, formulirnya supaya tidak ada satupun yang luput dan semua dokumennya adalah dari sana. Wah, seru nih banyak pertanyaannya. Masih ada 4 menit lagi. Kita bisa menjawab bila masih ada yang mau bertanya. Kayaknya udah pada semangat ya. Oh iya, ini nggak ada yang nanya tentang genre film ya. Jadi genre filmnya boleh fiksi, boleh animasi, boleh dokumenter. Jadi memang kalau dokumenter berarti dia memang berarti harus sudah punya treatment dan mungkin bukan skrip nanti yang akan dituliskan, tapi ada treatment dan memang sudah riset ya gitu. Jadi perlu sudah mempresentasikan bahwa memang sudah perlu meyakinkan kita bahwa ini sesuatu yang memang sedang berjalan, entah risetnya gitu atau ada sudah berjalan sampai pada satu titik gitu. Jadi belum belum bukan yang baru mau bikin, baru punya ide gitu. Kalau dokumenter ya. Karena kita juga pernah tahun 2024 juga ada kok proyek dokumenter. Dan tenang saja masih berjalan kok. Bahkan mungkin itu bukan jadi dokumenter pendek, tapi jadi dokumenter panjang. Jadi seru ya gitu, Shorts Up ternyata bisa menjadi lab yang walaupun lab film pendek, ternyata pada prosesnya ketika dikembangkan ternyata, wah ternyata bukan ini nih mediumnya gitu kan. Ternyata apa formatnya ternyata mungkin mesti yang lain gitu kan. Jadi kita berusaha sih untuk menggali kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, Kak Edo, ini sudah 2 menit lagi. Terima kasih. Wah, 15 partisipan. Kurang 2,
13. Jadi Gak terima apa-apa, kasih. kita tunggu aja 2 menit lagi Ada kita 2 menit nge-share. lagi. Oke deh, Nah, nggak itu apa-apa. ada pertanyaan lagi. Boleh. Itu di chat box. Ya, hai Ramahadi Gama. Dari pengalaman calon-calon Shorts Up 2024-2025 yang sudah terpilih, apakah ada hasil kriteria atau poin mereka bisa terpilih sebagai calon? Apakah secara genre atau secara penulisannya? Hasil kriteria. Mungkin Maksudnya kenapa sampai kita pilih mereka? oke. Ya tentu saja karena kekuatan itu tadi ya, sebetulnya tidak jauh berbeda sih apa kriteria penilaiannya dari orisinalitas gitu kan, kekuatan cerita, matching antara portfolionya dia dengan apa yang ingin mereka buat, timnya gitu kan. Kalau genre itu tadi ya, kalau genre dokumenter pernah, fiksi banyak, animasi hampir tapi belum jodoh nih Shorts Up sama animasi. Jadi ayo ayo gitu. Kalau ada yang mau bikin animasi juga boleh kok gitu. Malah kita selalu ingin punya ada diversity, ada keragaman genre. Sama-sama. Silakan teman-teman, kalau mau buka mic juga nggak apa-apa loh. Oke. Nah, Kaido memang waktunya sudah menunjukkan 24 Wita, jadi 1 menit lagi memang ini kita tutup saja. Sekali lagi, eh, kami mengingatkan bahwa terima kasih kesediaannya untuk menjadi bagian atau mempertimbangkan menjadi bagian dari Shorts Up dan juga mengikuti webinar ini. Webinar ini direkam dan akan dibuat publik untuk kepentingan para calon peserta atau peminat lain yang mungkin tidak bisa hadir seperti kalian hari ini. Akan dibuat publik di website minikino.org/shortsup hanya sampai 30 Juni 2026. Selanjutnya, kita menunggu ide-ide sudah jadi skrip ya sampai 30 Juni 2026 jam 12 siang Wita. Buat yang kayaknya masih jauh skripnya, mungkin ikutan begadang aja. Kayaknya itu ide yang bagus ya Kak Edo ya. Kalau begadang pasti jadi nih gitu kan. Cuma 34 jam. Atau mau ikut dua-duanya? Boleh. Nah, dengan ini saya mewakili Mini Kino, ada Edo juga di sini hadir dan juga ada Kabirus yang lagi merayakan Galungan dan teman-teman yang lainnya di Bali lagi Galungan nih hari ini pas banget. Semoga berkah Galungan juga menyertai kita semua dan kita dengan semangat dan sumber daya yang ada, semoga bisa jalan terus, semoga ada rezeki ya supaya bisa jalan terus atau bahkan bisa dapat dukungan yang lainnya. Terima kasih banyak. Dengan ini saya undur diri. Terima kasih banyak teman-teman. Saya end recordingnya dan sampai jumpa.